他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 789 sampai 790 atau episode 815 sampai 816 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah memasuki lantai ke-7 dan menghafal setiap bentuk panduan yang muncul. Kemudian selanjutnya setelah dia berhasil pada lantai ke-7 kemudian akhirnya Luo Feng diangkat ke lantai 8 dan segera mendapatkan ujian yang selanjutnya. Luo Feng memusatkan semua perhatiannya, membaca gambar teknik Nain. Ada banyak karakter pada gambar, tapi untungnya, Luo Feng memiliki ingatan yang luar biasa, sehingga ia dapat menghafal semua karakter secara instan hanya dengan satu tampilan. Nain, gumam Luo Feng yang merenungkan materi teknik itu dalam diam. Dia ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang itu, dan dia perlu berlatih berdasarkan materi itu nanti. Ada pepatah, yang menajamkan kapak tidak akan menunda pemotongan kayu bakar. Ini jelas merupakan momen penting bagi Luo Feng, jadi dia harus bersabar. Dia tidak bisa terburu-buru. Teknik Nain ini sangat menuntut, kata binatang aneh bertanduk ungu itu. Sejak saat aku diciptakan oleh tuanku, talenta tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba untuk mendapatkannya, tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Luo Feng melirik binatang aneh bertanduk ungu dan terkejut. Bakat tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berpikir bahwa talenta yang tak ada bandingannya, yang tak terhitung jumlahnya telah mencapai lantai 8. Adapun kamu mungkin gagal. Binatang aneh bertanduk ungu melihat Luo Feng. Luo Feng memusatkan semua perhatiannya pada gambar, dan terus menganalisis dan merenungkannya. Dia segera mengetahui langkah-langkah terperinci untuk latihan, dan segera setelah dia memahami semua prosedur, dia segera mulai berlatih. Binatang aneh bertanduk ungu itu sedikit terkejut. Dia mulai begitu saja, tanpa tanda-tanda, tapi aku yakin dia mungkin gagal pada akhirnya. Binatang buas itu membengkokkan kuku kakinya dan berbaring di istana. Kepalanya diturunkan, dan ia menunggu di samping Luo Feng, menunggunya gagal sehingga ia bisa mengirimnya keluar. Begitu Luo Feng memulai pelatihan, seluruh tubuhnya dan semua tubuh yang tidak bisa ia hindari dalam teknik yang ia baca sebelumnya. Tubuh asli penduduk bumi, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh Mosa, dan tubuh samudra jauh semua mulai berlatih. Sin kemudian berpindah ke jagat raya, di wilayah rahasia jagat raya dari wilayah manusia. Samudra terpencil yang sangat besar tiba-tiba menjadi tenang, dan ada jejak cahaya putih yang menyinari seluruh samudera. Mereka adalah api, masing-masing memancarkan cahaya putih tanpa pandang bulu. Pada saat yang sama, cahaya putih mengeluarkan guncangan mental yang sedang ditingkatkan secara bertahap, gelombang yang meresap ke samudra terpencil. Beberapa pejuang abadi dan penguasa sektor dalam pesawat ruang angkasa, yang terbang di atas samudra jauh merasakan kejutan kekuatan yang menghanyutkan mereka. Dan mereka semua pun pingsan seketika. Samudra terpencil sangat luas, dan itu adalah tempat paling penting di wilayah rahasia purba. Banyak penguasa alam semesta dari aliansi Hong berkumpul di sini, dan dengan kejutan kekuatan hati yang merembes dari samudra terpencil yang tak berujung, banyak penguasa sektor, pejuang abadi, dan bahkan para ksatria alam semesta pingsan. Ini mengejutkan banyak makhluk besar di wilayah rahasia jagat raya tersebut. Apa yang terjadi pada tubuh samudra terpencil dari pemimpin Bima Sakti? Mengapa ada cahaya putih di mana-mana? Guncangan tekad kuat sekali. Bahkan para ksatria alam semesta tidak bisa menahannya. Guncangan tekad yang kuat, bahkan aku merasa tertekan. Master alam semesta dari aliansi Hong berdiri di tepi samudra terpencil, menatap ke seberang perairan yang luas. Beberapa master semesta manusia juga muncul. Di mana kejutan kekuatan tekad itu berasal? Master Gunung Es bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu, itu baru saja terjadi, kata Master Semesta dari ras lain yang jelas-jelas merasa rendah. Master Gunung Es telah mendapatkan beberapa petunjuk peradaban kuno dari Luo Feng, jadi dia telah mencapai level 5 dengan cepat. Dengan tingkat pertama teknik pembakaran kekuatan sakti, kekuatannya sangat meningkat.
Ada cahaya putih yang bersinar di mana-mana di samudera jauh, dan goncangan kehendak menyebar. Bahkan para ksatria semesta tidak bisa menahannya. Semua orang tercengang, tetapi tidak ada yang yakin apa yang terjadi. Mereka hanya bisa berspekulasi. Banyak master semesta dari aliansi Hong yang mengirimkan suara mereka. Pemimpin Bima Sakti ada di dunia gaib. Apakah dia mendapatkan teknik yang kuat di sana, jadi dia sedang berlatih saat ini. Tiba-tiba seorang makhluk muncul, dan memberikan kekuatan tanpa akhir. Itu adalah pemimpin kota kekacauan primal. Dia adalah penguasa tertinggi semesta, jadi semua orang menunjukkan rasa hormat yang besar padanya. Sebarkan perintah aku, teriak pemimpin kota kekacauan primal. Singkirkan semua orang yang tidak sadar, dan hentikan makhluk hebat apapun untuk memasuki samudera terpencil. Iya baik, iya baik. 8 master semesta menjawab perintah dari pemimpin kota kekacauan primal, dan mereka segera pergi untuk membuat pengaturan. Pemimpin kota kekacauan primal sedang menatap samudera terpencil yang tak berujung. Dia tampak khawatir, tetapi dia segera menyembunyikannya. Apa yang terjadi padamu, Luo Feng? Aku mencoba mengirimkan suara aku kepada kamu, tetapi kamu tidak menjawab sama sekali. Dari mana kekuatan tekad itu berasal? Seketika itu juga, pemimpin kota kekacauan primal prihatin. Wilayah rahasia utama bukanlah satu-satunya tempat yang terkena dampak. Tanah suci Bima Sakti juga terperangkap dalam gelombang guncangan pikiran, yang tidak pandang bulu. Sementara itu di waktu yang bersamaan, di lantai 8 menara Wuki di dunia gaib, Luo Feng berdiri diam di pulau terapung itu tanpa menggerakkan satu otot pun. Tubuhnya bermandikan cahaya putih. Gelombang guncangan pikiran terpancar dari tubuhnya, dan setiap jejak kekuatan sakti di tubuhnya ditutupi oleh gambar ukiran putih. Gambar-gambar menembus jejak kehidupan, pada setiap irisan kekuatan sakti. Itu adalah ujian tertinggi bagi jiwa, namun juga yang paling mendasar. Selama ujian, pikiran Luo Feng secara alami bergabung dengan tubuh saktinya. Biasanya, kemauan makhluk yang hebat tidak melekat pada apapun. Setelah makhluk agung itu mati, tubuhnya yang sakti tidak akan menghasilkan kejutan kekuatan hati. Namun, kemauan Luo Feng secara bertahap digabungkan dengan setiap jejak tubuhnya yang sakti. Kekuatan kemauannya memiliki dasar sekarang, dan hanya setelah itu ia dapat melakukan teknik kemauan, karena itu adalah prasyarat untuk semua teknik kekuatan seperti teknik mata sakti. Setelah itu, bahkan jika seseorang yang hebat mati, setetes darah, rambut, gigi dan setiap bagian tubuhnya, akan mengandung kekuatan tekad yang luar biasa. Butuh waktu yang lama. Setelah lebih dari 900 tahun, cahaya putih yang menyinari tubuh Luo Feng kemudian berubah menjadi biru. Guncangan tekad di samudera jauh melonjak. Beberapa master semesta yang menunggu di kejauhan jengkel. Hanya mereka yang memiliki tekad kuat yang bisa menahannya dengan mudah, namun yang biasa-biasa saja mengalami kesulitan menahannya. Apa yang terjadi? Mengapa guncangan tekad tumbuh lebih kuat? Sementara itu di ruang di lantai 8 menara Wuki, makhluk yang dikelilingi oleh cahaya hitam, dan mengenakan jubah kerajaan mewah menatap Luo Feng yang berdiri di kejauhan. Dia sudah memasuki bagian 2. Makhluk dalam cahaya hitam mengguncang tubuhnya. Matanya berbinar karena kegembiraan. Bakat lahir di dunia gaib. Bahkan aku tidak mengharapkan ini. Gambar itu tersebar luas. Banyak bakat tak tertandingi memasuki gambar, namun hanya sedikit yang bisa mencapai bagian 2. Bisakah dia berhasil? Dia harus. Makhluk berbaju hitam tampak cemas dan khawatir. Di dalam dunia gambar, binatang aneh bertanduk ungu itu kepalanya lebih dulu diturunkan, tapi sekarang menatap Luo Feng, yang sedang berlatih, dengan kagum. Dia memasuki bagian kedua, katanya. Ada 3 bagian dalam teknik Nayin, dan dia memasuki bagian 2. Sejak aku lahir, banyak talenta dari semua kekuatan datang sebelumnya. Beberapa memiliki warisan yang tak ternilai, dan beberapa menerima pelatihan yang luar biasa sejak lahir. Namun, jumlah mereka yang bisa melewati bagian 1 ke bagian 2 kurang dari 50 orang. Siapa anak ini? Dari mana dia berasal? Apakah dia bakat tertinggi yang dipupuk oleh Raja Dewa Sakti? Kemudian setelah hari-hari berlalu, Luo Feng tidak tahu apa yang menyebabkannya. Rasa sakit, penyiksaan, kesakitan, kata-kata itu menggambarkan perasaan Luo Feng. Dia tahu bahwa teknik Nayin memiliki 3 bagian setelah dia memulai pelatihan. Bagian pertama mudah baginya, tetapi setelah ia memulai bagian kedua, setiap inci dari jejak hidupnya mulai mengalami siksaan terburuk di dunia.
Itu seperti jarum yang menusuk setiap inci dari jejak hidupnya, atau itu seperti dijatuhkan ke tengah-tengah api. Itu sama menyakitkannya seperti saat menara bintang mengenalinya sebagai tuannya. Untungnya, Luo Feng jauh lebih kuat daripada dia ketika menara bintang mengenalinya sebagai tuannya, sehingga dia bisa menanggung rasa sakit pada jejak hidupnya. Meskipun dia mampu menanggung rasa sakit, hidupnya mungkin tidak akan tahan, karena itu adalah skenario yang benar-benar berbeda. Luo Feng bisa dengan mudah menanggung rasa sakit pada jejak hidupnya. Namun, jika kehidupan membekas dengan sendirinya tidak bisa menahan rasa sakit, dan itu pecah, Luo Feng akan mati. Apakah berbahaya untuk berlatih teknik Nain? Bagaimanapun, dia sudah berlatih, jadi tidak ada jalan untuk kembali. Sudah bagian 2, binatang aneh bertanduk ungu itu sedang menonton. Kalau saja dia bisa memasuki bagian 3. Karena direbut oleh Tuan Raja Sakti, tak seorang pun di bawahnya yang bisa memasuki bagian 2. Kamu bocah coba saja memasuki bagian 3. Jika kamu bisa, ya, kamu akan mati jika gagal pada tahap itu. Namun, jika kamu berhasil, kamu akan menjadi yang kedua setelah Raja Sakti di dunia gaib. Binatang aneh bertanduk ungu itu menantikannya. Nasibnya adalah menemukan pewaris yang cocok. Setelah pewaris ditemukan, semangat teknik akan hilang. Namun, tidak peduli tentang apa yang terjadi setelah wajah. Sejak lahir, tujuan utamanya adalah untuk menemukan pewarisnya. Makhluk dalam cahaya hitam menatap Luo Feng di ruang di lantai 8. Masuk bagian 3. Masuk ke bagian 3. Hanya sekitar 10 talenta tak tertandingi yang pernah memasuki bagian 3 dari semua kekuatan yang digabungkan. Hanya 3 dari mereka yang selamat, sementara yang lainnya meninggal. Bagian pertama dan kedua aman. Namun, ketika seseorang memasuki bagian 3, mereka akan berhasil atau mati. Tentu saja, ada banyak cara untuk bertahan hidup di peradaban kuno. Meskipun semua talenta tak tertandingi gagal pada bagian 3, 3 berhasil menyelamatkan hidup mereka. Namun, tubuh asliku sudah mati, jadi aku tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan hidupmu. Jika kamu bisa selamat dari bagian 3, bersyukurlah untuk aku. Jika kamu tidak bisa, cahaya hitam tersebut hanya menggelengkan kepalanya. 300 tahun setelah cahaya biru muncul di wilayah rahasia utama wilayah manusia. Cahaya biru menjadi ungu, dan cahaya ungu terhubung untuk membentuk gambar ukiran kuno raksasa yang misterius. Guncangan tekad dari samudra jauh kemudian melonjak. Sebagian besar penguasa alam semesta di aliansi Hong pingsan dan jatuh. Hanya 2 master semesta yang tetap sadar. Seluruh kaum manusia tercengang. Guncangan tekad yang menyebar tanpa pandang bulu dari pemimpin gerombolan Bima Sakti menjatuhkan 37 dari 39 master alam semesta di bawah kesadaran, dan hanya master emas kosong dan master buhuan yang masih terjaga. Seluruh aliansi Hong tercengang, dan keterkejutannya telah menyebar. Jika itu dipusatkan, itu akan mengerikan. Apakah itu berarti guncangan tekad dari pemimpin gerombolan Bima Sakti bisa menghabisi hampir semua master semesta? Bahkan penguasa tertinggi semesta mungkin menderita kerugian jika mereka tidak cukup berhati-hati. Para senior aliansi Hong semua senang. Pemimpin kota kekacauan primal memberi perintah tegas, tidak ada orang di aliansi Hong yang dibiarkan membocorkan berita ini. Hanya master semesta di aliansi Hong yang bisa mengetahuinya, dan jika ada yang berani membocorkan berita, dia akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Tanah suci Bima Sakti dan wilayah rahasia mula-mula dijaga ketat. Semuanya disembunyikan. Meskipun banyak penguasa sektor dan pejuang abadi telah kehilangan kesadaran, mereka tidak tahu betapa hebatnya kejutan kehendak Luo Feng. Pemimpin kota kekacauan primal berdiri di samudra terpencil yang tak berujung, memandang ke kejauhan dan berpikir, Luo Feng, kembali dengan selamat apapun yang terjadi. Dia mengerti bahwa tidak mudah untuk menjadi sangat terampil. Dapat disimpulkan bahwa Luo Feng mungkin berada dalam bahaya besar, karena ia benar-benar terputus dari dunia luar. Sementara itu, di lantai 8 menara Wuki di dunia gaib, cahaya ungu menyinari tubuh sakti Luo Feng. Gambar ungu raksasa tertanam dalam setiap jejak kekuatannya yang sakti. Kemudian, guncangan tekad menyebar di mana-mana. Bagian 3, dia telah memasuki bagian 3. Hanya satu makhluk di dunia gaib yang masuk ke tingkat 8, namun ia gagal seketika setelah percobaan pertama. Aku tidak pernah menduga keajaiban seperti itu terjadi di dunia gaib. Master Hukum memasuki bagian 3. Dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan akhir.
Jika dia berhasil, aku sudah menunggu saat ini untuk waktu yang tak terbatas. Keberadaan dalam kegelapan tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Namun, dia juga cemas. Jangan gagal, ini adalah bagian terakhir. Jangan gagal, sebuah keajaiban telah terjadi. Apakah akan ada waktu sebentar? Dia mengerti bahwa kemungkinan makhluk di dunia gaib berhasil hampir nol. Apa yang disebut tugas penyegelan hanyalah mimpi. Dia hanya di sana menunggu keajaiban. Tapi sekarang, keajaiban itu terjadi. Banyak talenta telah mencoba dan gagal. Ini memang sebuah keajaiban. Di dalam dunia gambar, binatang aneh bertanduk ungu menatap Luo Feng. Bisa dikatakan bahwa master hukum ini sedang mengalami mimpi buruk. Ini intinya, Tuan aku menciptakan teknik ini, dan itu sangat menuntut jiwa. Jika kamu tidak dapat mencapai garis di bawahnya, kamu akan mati. Binatang aneh bertanduk ungu itu tumbuh cemas. Tolong, teruskan. Jika kamu bisa melalui ini, kamu akan dituntun ke dunia baru. Waktu berlalu, dan selama latihan Luo Feng tentang teknik Nayin, terutama pada bagian ketiga, ia merasa bahwa jiwanya dihancurkan. Itu hampir dimusnahkan. Namun, ketika dia tidak bisa menahannya lagi, jiwanya sedikit berubah. Selama bagian ketiga, jiwanya dapat dengan cepat beradaptasi setiap kali ia mencapai batas. Luo Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya setiap kali ketika ia mencapai batas, apakah aku secara alami cocok untuk teknik ini? Mungkin itu seperti menara bintang yang mengakui dia sebagai seorang master, dan menahan goncangan kehendak dari mata sakti. Namun, mempelajari teknik Nayin tidak ada hubungannya dengan kemauan. Bagaimanapun, ada banyak talenta tertinggi dalam peradaban kuno. Beberapa dari mereka telah berhasil mencapai tingkat kehendak dewa-dewa sejati yang kekal, namun mereka masih gagal. Kemauan hanyalah bagian dari teknik Nayin, jiwa itu sendiri lebih penting. Jiwa Luo Feng sedang hancur. Di bawah teknik Nayin, dia dengan cepat beradaptasi dan merasa jauh lebih santai, melawan penderitaan yang dia rasakan pada awalnya. Nyaman, pikir Luo Feng. Dia mulai menikmati berlatih bagian ketiga. Setelah 90 tahun berlatih, akhirnya semuanya selesai. Luo Feng membuka matanya sambil tersenyum. Dia merasa sangat nyaman. Binatang aneh bertanduk ungu berbaring tepat di depan Luo Feng. Wajah raksasa itu mengejutkan Luo Feng ketika dia membuka matanya. Semangat teknik, apa yang kamu? Luo Feng mundur 2 langkah. Binatang aneh bertanduk ungu itu menatap Luo Feng dan berbisik, aku hanya melihat dari mana kamu berasal. Bagaimana kamu berhasil? Demi nilainya, selamat bahwa kamu memenuhi syarat untuk berlatih teknik yang diciptakan oleh tuanku. Binatang aneh bertanduk ungu itu menyeringai. Siapa tuanmu? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah itu yang mulia raja yang sakti di dunia gaib? Rasanya tidak seperti itu. Kemudian, dengarkan baik-baik, kata binatang aneh bertanduk ungu itu. Meskipun tuanku tidak tahu siapa kamu, dia memberimu teknik. Ingat nama tuanku. Tuanku dipanggil Yuan. Dia adalah makhluk tertinggi sejati yang tidak terikat oleh kekuatan apapun. Yuan, Luo Feng ingat nama itu. Baik, kamu menyelesaikan teknik Nayin, dan kamu memenuhi semua persyaratan. Kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan teknik hebat yang diciptakan oleh tuanku. Binatang aneh bertanduk ungu itu menghela nafas. Aku sudah hidup lama sekali, dan sekarang, aku akhirnya bisa kembali ke teknik itu sendiri. Kemudian seluruh tubuh binatang aneh bertanduk ungu, hancur menjadi cahaya, membanjiri pikiran Luo Feng. Dan seketika itu juga, pegunungan informasi disuntikkan ke otak Luo Feng. Di ruang lantai 8 menara Wuqi, makhluk hitam melihat sekeliling dengan cemas. Sudah hampir 90 tahun, tetapi dia akhirnya lega ketika cahaya di sekitar Luo Feng layu dan karakter bintang di ruang angkasa bergegas menuju Luo Feng. Dia tersenyum dengan tenang. Aku layak sekarang, kata makhluk berbaju hitam. Lalu dia tersenyum dan menghilang. Luo Feng adalah satu-satunya yang tersisa di Pulau Terapung. Dia berdiri di sana, dan terdiam. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya. Di lantai 8, Luo Feng melihat sekeliling. Karakter sudah menghilang dari ruang di sekitarnya. Setelah mempelajari informasi itu, Luo Feng sekarang mengerti bahwa karakter-karakter itu dituliskan ke tubuhnya. Yuan, Luo Feng mengingat informasi tentang teknik yang baru saja dia dapatkan, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi makhluk itu. Teknik ini disebut teknik Lai Yuan. Itu adalah nama biasa-biasa saja,
namun itu milik makhluk tertinggi dalam peradaban kuno. Teknik Lai Yuan juga merupakan teknik kemauan, tapi itu sama sekali berbeda dari teknik mata sakti. Teknik mata sakti membutuhkan tekad pada tingkat dewa ruang hampa sejati, sehingga Luo Feng bisa mempraktikkannya sekarang. Teknik Lai Yuan membutuhkan tekad kuat pada level yang ditentukan. Teknik mata sakti relatif lebih rendah, dan berguna untuk dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, dan dewa sejati abadi. Adapun teknik Lai Yuan, itu bisa membuat raja yang sakti menjadi gila. Itu adalah teknik yang luar biasa. Jika Yang Mulia Raja Sakti di dunia gaib bisa berlatih teknik Lai Yuan dan mencapai sesuatu, kekuatannya akan melonjak, sementara dunia gaib akan menekan kekuatan lain. Itu adalah teknik yang bisa mengubah kekuatan dinamis. Namun, itu diciptakan oleh Yuan, yang telah dihapus dari perebutan kekuasaan. Teknik ini telah menyebabkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di peradaban kuno. Meskipun Raja Dunia Gaib yang sakti tidak bisa mempraktikkannya sendiri, dia telah mencoba untuk membiarkan bakat di bawahnya mempraktikkannya. Mereka semua gagal, sampai akhirnya Luo Feng muncul. Kemudian sebuah cahaya jatuh dan menutupi Luo Feng. Kemudian dia menghilang dari lantai 8 menara Wuqi. Luo Feng tiba di tingkat ke-9. Ini berarti dia telah berhasil. Dia akan mendapatkan Dewa Wuqi dan disegelkan. Tiba-tiba, Luo Feng berdiri di istana persegi. Ada patung kuno di dinding, yang memiliki gaya khusus yang unik untuk dunia gaib. Ini adalah lantai 9 menara Wuqi. Mata Luo Feng berkilau. Selain disegel dan mendapatkan Dewa Wuqi, tujuan lain Luo Feng adalah mempelajari rahasia yang tersembunyi di balik semua ini. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari daerah yang sunyi di depannya. Silahkan masuk. Mengikuti jalan kuno dan hikmat, Luo Feng maju di sepanjang jalan terpencil. Itu terdiri dari banyak lempengan batu besar, kotak. Setiap lempengan memiliki ukiran yang berbeda. Tidak ada dua patung yang sama. Masing-masing diukir dengan apa yang disebut kesempurnaan. Bahkan Luo Feng sendiri tidak bisa tidak mengagumi patung-patung ini setiap kali dia menundukkan kepalanya ke arah lempengan itu. Apa yang mungkin tampak seperti jalan biasa dan dinding halaman, sebenarnya kaya dengan kemewahan yang tersembunyi. Berbelok di tikungan, dia melihat pintu yang dibiarkan terbuka. Dengan satu lirikan, Luo Feng melihat keluar pintu dan melihat bahwa di dalam ruangan, ada beberapa komponen otomat dan bagian senjata yang ditempatkan dengan santai dan berantakan. Luo Feng berjalan ke pintu dan melihat seorang pria mengenakan jubah yang indah. Dia sedang melihat dengan saksama pada beberapa komponen otomat, yang berbeda yang ditempatkan di sampingnya. Pria berjubah indah itu berbalik dan memandang ke arah Luo Feng. Lalu dia tersenyum. Karena kamu di sini, duduklah dulu. Di depan, adalah tahta hitam yang sangat indah. Luo Feng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan patuh, dia naik ke tahta dan duduk. Karena Yang Mulia Raja yang sakti yang telah menciptakan Menara Wuqi, dan telah merancang begitu banyak rintangan sulit yang telah menyebabkan banyak prajurit elit dunia gaib binasa satu demi satu, ia pasti memiliki tujuan dalam pikirannya. Pria ini, Luo Feng menatap dengan cermat. Aneh, bahkan kesadaran virtual dari Sungai Duandong sebelumnya membawa suasana kekuatan yang menindas. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kekuatan yang menindas? Seolah-olah Luo Feng masih anak-anak, dan telah bertemu dengan kakek tua dari lingkungannya. Dia memandang pria di depannya dan tidak bisa menahan perasaan ramah terhadapnya. Dia tidak takut, sebaliknya, dia merasa sangat betah. Mengesankan, Luo Feng diam-diam terkejut. Bahkan dengan kekuatan tekadku, aku masih tidak bisa mengendalikan diriku. Aku sudah mengembangkan perasaan yang baik padanya. Pria yang mengenakan jubah indah itu memandang ke arah Luo Feng. Kamu pasti sangat penasaran, mengapa Yang Mulia Raja Sakti membuat Menara Wuqi ini? Mengapa merancang begitu banyak rintangan yang sulit? Sekarang, izinkan aku memberitahu kamu alasannya. Pertama, aku harus memberitahumu identitasku, aku adalah Raja Dewa Dunia Gaib ini. Luo Feng tercengang, Yang Mulia Raja yang Sakti. Dia mungkin sudah menebak, tapi dia tidak berani percaya. Laki-laki yang berpenampilan biasa ini, yang tampak seperti kakek biasa dari bumi, apakah Yang Mulia Raja yang Sakti? Secara teknis, aku adalah kesadaran virtual yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja yang Sakti setelah dia pergi, kata pria berjubah indah saat dia memandang Luo Feng. Kesadaran virtual, dalam hatinya, Luo Feng diam-diam terkejut.
Tapi semuanya seperti yang dia duga, Yang Mulia Raja yang Sakti telah benar-benar mati. Kamu sepertinya tidak terlalu terkejut, kata pria itu, masih menatap Luo Feng. Sepertinya semuanya ada dalam harapanmu. Aku mungkin telah mengamati kamu dari jauh, tetapi tidak ada lagi yang bisa aku ceritakan tentang kamu, tapi sekarang aku tahu, kamu bukan bentuk kehidupan dari dunia gaib aku. Luo Feng dalam hati terkejut. Dia hampir ingin menghancurkan dirinya sendiri segera. Tetapi di luar, Luo Feng tetap tenang. Aku tidak benar-benar acuh tak acuh, katanya. Aku masih merasa kaget, tapi semua yang kamu katakan tadi benar-benar tidak bisa dipercaya. Itu sebabnya aku masih mempertahankan sikap yang meragukan. Kamu mengatakan kamu adalah Yang Mulia Raja yang Sakti. Kemudian kamu mengatakan bahwa kamu adalah kesadaran virtual yang ditinggalkan oleh Raja Sakti setelah dia meninggal. Yang Mulia Raja Sakti sangat jauh dari aku, dan bagaimana mungkin dia mati? Juga, kamu menyebutkan bahwa aku bukan bentuk kehidupan dari dunia gaib. Maksud kamu apa? Hahaha, pria yang mengenakan jubah indah itu tertawa gembira. Tidak perlu menempatkan penjaga kamu terhadap aku. Tidak perlu khawatir. Dia tertawa lagi dan berkata, aku akan memberitahumu semuanya secara rinci. Maka kamu akan mengerti. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Saat itu, sedikit ingatan melintas di mata pria berjubah. Itu sudah lama sekali. Aku memilih jalan tanpa harapan yang tampaknya mengarah ke suatu tempat selain kehancuran, jadi sebelum aku berangkat, aku menciptakan menara Wuki ini di dunia gaib aku, dan meninggalkan misi untuk menerima gelar. Bahkan jika aku gagal, maka mungkin aku masih punya kesempatan untuk membalikkan situasi. Lalu aku pergi, tetapi hanya setelah aku meninggalkan kesadaran virtual di sini. Satu yang memiliki semua ingatan dan pikiran aku. Itu hampir esensi aku secara keseluruhan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu bukan bentuk kehidupan yang sejati. Tentu saja, meskipun aku adalah kesadaran virtual ini, dalam pikiran bawah sadar aku masih menganggap diri aku sebagai Raja yang Sakti. Luo Feng mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Bagaimanapun, kesadaran virtual ini memang memiliki semua ingatan, dan pikiran bahwa Yang Mulia Raja yang Sakti. Setelah Raja yang Sakti pergi, aku benar-benar tidak tahu bahaya apa yang dia temui, lanjut pria berjubah itu. Lagi pula, aku tidak bisa menjalin kontak dengannya. Dia menghela nafas. Melalui pemahaman aku tentang dunia gaib, aku akhirnya menemukan, pada hari tertentu, bahwa Raja yang Sakti telah dimusnahkan. Menara Wuki memiliki total 9 tingkat, lanjutnya. Tingkat ke-9 adalah di mana seseorang dapat terhubung ke inti asal semesta dari seluruh dunia gaib, inti dari asal-usul dunia gaib, dan pemusnahan Raja yang Sakti menyebabkan perubahan besar ke inti. Dia memandang Luo Feng. Selain itu, aku telah menyimpulkan bahwa kamu bukan bentuk kehidupan dari dunia gaib aku, karena saat kamu memasuki tingkat ke-9, inti dari asal mula alam semesta yang terhubung dengan tingkat ke-9, tidak mengakui keberadaan kamu. Jika kamu adalah bentuk kehidupan dari dalam dunia gaib, maka kamu akan dianggap sebagai anak dunia gaib. Diakui sebagai satu adalah otomatis. Selain itu, kamu juga akan setia kepada Yang Mulia Raja yang Sakti, yang rela mati untuknya. Luo Feng mengerti, itu seperti bagaimana kehidupan membentuk 9 keterpencilan, yang Guru ciptakan memberikan loyalitas absolut kepadanya. Teori yang sama diterapkan di sini. Bentuk kehidupan di dunia gaib akan benar-benar setia kepada Yang Mulia Raja yang Sakti, tidak terkecuali keempat komandan besar, hanya satu perintah dari Raja yang Sakti yang meminta mereka untuk mengorbankan diri mereka sendiri, dan mereka akan menurutinya tanpa ragu-ragu. Oh, ya, karena kamu sadar akan hal ini, bagaimana kamu ingin melanjutkan? Luo Feng tumbuh semakin waspada. Membunuhnya akan terlalu mudah, mengingat kemampuan lawannya. Tidak ada yang mempertanyakan ini. Tetapi untuk Raja Dewa yang tinggi dan perkasa menghabiskan begitu banyak waktu, untuk menceritakan semua detail ini, dia pasti punya agenda. Kamu hanya perlu bersumpah, kata pria berjubah indah itu, tertawa ringan ketika berbicara. Di masa depan, ketika kamu menjadi makhluk besar di tingkat Raja yang Sakti, kamu harus melakukan yang terbaik untuk membunuh 3 keberadaan puncak lainnya. Hah? Luo Feng terkejut. Sumpah. Peradaban kuno tentu memiliki banyak sumpah yang mencapai jauh di dalam jiwa. Jika sumpah dilanggar, kehancuran total jiwa dan raga akan menjadi satu-satunya hasil. Itu adalah pemusnahan mutlak. Ketika aku menjadi makhluk besar di tingkat Raja yang Sakti. Luo Feng kaget bercampur bingung.
Aku hanya master hukum sekarang. Itulah sebabnya kamu tidak perlu khawatir, kata pria berjubah itu, menggelengkan kepalanya. Saat ini, semua ini masih jauh dari jangkauanmu. Kamu tidak dapat memberikan bantuan apapun ke dunia gaib aku. Ini hanya akan menjadi janji yang kamu berikan kepada aku. Sebuah janji untuk diwujudkan ketika kamu menjadi raja yang sakti. Jangan khawatir, setelah kamu memberikan janji kamu, hanya ada hal-hal baik yang menunggu kamu. Jika kamu memilih untuk menolaknya, dan memilih untuk menghancurkan diri sendiri, pada saat kamu melakukannya, aku harus memusnahkan jiwa kamu. Aku tahu bahwa sebagian besar bentuk kehidupan dari luar dunia gaib aku, memiliki kemampuan untuk membagi tubuh. Luo Feng tercengang. Tampaknya Baginda Raja yang sakti di sini memiliki banyak pemahaman tentang banyak hal. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu duga, kata pria itu sambil menatap Luo Feng. Buat pilihanmu kalau begitu, menjanjikan atau menolak. Luo Feng tertawa dengan sikap pasrah, lalu berkata, apakah aku punya pilihan? Benar-benar lelucon, ini telah ditinggalkan oleh Raja yang sakti. Luo Feng harus percaya itu benar. Bahkan jika dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri, saat itu terjadi, jiwanya mungkin akan dimusnahkan, dan berbagai tubuh lainnya akan dimusnahkan pada saat yang sama. Itu berarti kematian absolut. Selain itu, janji yang dipermasalahkan hanya harus dipenuhi setelah ia menjadi raja yang sakti. Benar-benar raja yang sakti, seberapa jauh itu? Itu berarti naik di atas dewa sejati yang kekal. Luo Feng sendiri bahkan tidak yakin dia bisa berkultivasi ke tingkat itu. Lagi pula, berdasarkan semua informasi yang dia kumpulkan, dia berhipotesis bahwa seorang raja yang sakti kemungkinan sebanding dengan 3 generasi leluhur. Aku harus memastikan bahwa maksudmu semua yang kamu janjikan, kata pria berjubah itu, dan sumpahmu itu benar. Bagaimanapun, aku hanya kesadaran virtual. Jika aku ditipu oleh kamu. Dia tertawa, lalu menunjuk ke sekeliling di kejauhan. Seketika, di udara, banyak helai ukiran hukum mulai muncul. Dalam waktu singkat, sekelilingnya dirangkum oleh sangkar raksasa yang terdiri dari ukiran hukum yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya berwarna cian berkabut bergerak dan mengikat Luo Feng. Dengan cara ini, aku akan bisa melacak jejak perubahan di jiwamu, kata pria berjubah itu sambil tersenyum. Jika kamu tidak jujur, aku juga akan. Pria berjubah indah itu tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut. Luo Feng terkejut. Pria itu tampak terpesona saat menatap Luo Feng dan berkata, kamu. Bagaimana dengan aku? Luo Feng dipenuhi dengan keraguan. Hahaha. Pria berjubah indah itu tertawa keras dan tanpa hambatan. Dengan kepuasan yang tak tertandingi, dia tertawa. Luo Feng merasa semakin tidak pasti. Apa masalahnya? Membubarkan, ucap pria yang mengenakan jubah indah itu menunjuk ke udara, dan ukiran hukum yang tak terhitung jumlahnya yang pada awalnya ditangguhkan di ruang kosong, benar-benar tersebar. Yang mulia, Raja yang sakti, bukankah kamu ingin aku bersumpah? Kata Luo Feng, bingung. Tidak perlu, kata pria berjubah indah itu. Dia tersenyum pada Luo Feng. Karena kamu sudah menyelesaikan budidaya buku 9 jilid, tidak perlu bagimu untuk bersumpah. Manual 9 jilid, Luo Feng sangat terkejut, begitu terpana sehingga dia kehilangan semua ketenangan. Manual 9 jilid, ini adalah manual yang benar-benar mengubah nasibnya. Itu semua berkat buku 9 jilid yang dia bisa membuatnya sejauh ini di jalannya sebagai makhluk besar. Jika bukan karena buku 9 jilid, mungkin dia masih akan menjadi makhluk hebat, tetapi tidak sejauh pencapaiannya saat ini. Buku 9 jilid, menurut guru tamu Gunung Duduk, adalah ciptaan yang telah ia ciptakan, dan itu hanya bisa diberikan kepada seorang kultivator tunggal. Yang terpilih ini harus menjadi bentuk kehidupan dari jantung penduduk bumi agar dapat mengolahnya. Apa? Pikiran Luo Feng sepertinya akan meledak, dengan gelombang besar pikiran yang mengalir tanpa henti. Hanya seorang penduduk bumi yang dapat mengolah buku 9 jilid. Dan hanya satu kultivator yang diizinkan mengolahnya. Jika tamu Gunung Duduk telah membuat manual ini, bagaimana? Yang mulia Raja yang sakti tahu tentang hal itu. Iya benar, Luo Feng curiga, bahkan jauh sebelumnya, bahwa buku 9 jilid terlalu sulit. Penciptaannya adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh dewa sejati lainnya. Bahkan leluhur Bulan Ungu dan leluhur Kaisar Timur, sepengetahuan mereka, tidak pernah memahami pembuatan manual yang begitu hebat. Namun,
Tamu gunung duduk telah menciptakannya tanpa upacara. Ada apa dengan buku 9 jilid? Ucap Luo Feng menekan. Hahaha, buku 9 jilid ini, pria berjubah indah berkata sambil tertawa, adalah seperangkat pengetahuan yang hilang dari dunia gaibku yang seharusnya tidak pernah terungkap. Setelah mengolahnya, tubuh yang sakti tidak hanya akan mengalami perubahan yang cepat, tetapi juga akan sangat membantu jiwa. Ini adalah kumpulan pengetahuan super yang akan membawa perubahan absolut dalam bakat seseorang di bidang pemahaman. Selama seseorang telah mengembangkan buku 9 jilid, ia akan menjadi inti sejati bangsa gaib aku. Kamu telah mengembangkan buku 9 jilid, jadi secara alami, kamu termasuk dalam jantung dunia gaib aku. Ketika kamu bangkit di masa depan, jika kamu tidak membunuh 3 jilid lainnya, mereka akan datang setelah hidup kamu sebagai gantinya. Jadi, yang paling pasti, tidak ada lagi kebutuhan kamu untuk bersumpah. Tidak heran guru tamu gunung duduk tidak menghubunginya sejak dia memasuki dunia gaib. Dia juga tidak bertanya tentang dunia gaib. Tamu gunung duduk bahkan belum memasuki dunia gaib. Semua makhluk besar di samudera semesta penasaran dengan dunia gaib, dan tidak ada pengecualian. Pemimpin kota kekacauan primal dan makhluk besar lainnya dari aliansi Hong semua ingin tahu tentang hal itu, dan banyak dari mereka bertanya kepada aku. Namun guru tamu gunung duduk tidak pernah bertanya kepada aku tentang apapun. Aku bingung tentang bagaimana guru tamu gunung duduk dapat membuat buku 9 jilid dan menara bintang, hanya sebagai dewa sejati. Luo Feng merasa bahwa dia tahu sedikit tentang tamu gunung duduk sekarang. Meskipun dia masih belum menemukan banyak tentang tamu gunung duduk yang misterius, dia setidaknya tahu sekarang bahwa dia entah bagaimana berhubungan dengan dunia gaib. Adapun inti dari dunia gaib, negara gaib hancur, dan raja yang sakti mati. Makhluk agung yang mengikuti yang mulia raja yang sakti mungkin sudah mati. Tanpa ragu, tamu gunung duduk adalah dewa sejati. Namun, apakah tamu gunung duduk mendapatkan warisan seperti aku? Apakah dia mendapatkan warisan dari yang mulia raja yang sakti, atau dari makhluk tertinggi di bawah raja yang sakti? Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng, dan dia sementara mendorong kembali kebingungan. Setidaknya dia tahu lebih banyak tentang tamu gunung duduk sekarang. Pikiran Luo Feng berpacu, namun dia masih bisa berbicara dengan Raja Dewa yang normal. Yang mulia, siapa 3 makhluk tertinggi yang kamu bicarakan? Aku perlu tahu tentang mereka terlebih dahulu. Tentu saja, kata pria berjubah mewah itu. Mereka adalah 3 tuan negara dari negara adikuasa lain, yaitu negara Si. Tuan negara Si. Luo Feng mengangguk tetapi bingung. Di mana mereka sekarang? Mungkinkah, apakah negara Si dihancurkan? Sisa-sisa yang ia temukan tentang peradaban kuno semuanya, menyimpulkan bahwa mereka berasal dari peradaban yang hancur. Hanya dunia gaib yang masih utuh. Hancur, pria berjubah mewah tampak bingung. Lalu dia menghela nafas. Iya benar, sudah lama sekali. Negara Si mungkin telah hancur. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yang mulia, jika mereka masih hidup, bagaimana aku bisa menemukan mereka? Samudra semesta terlalu misterius. Tidak ada yang pernah memeriksa ujungnya. Benda raksasa yang tampak seperti tubuh yang mulia raja yang sakti itu, bisa terbang dari daerah terpencil di samudra semesta. Mungkinkah ada makhluk lain di daerah terpencil di lautan semesta? Apakah ada kekuatan lain? Dia tidak tahu. Bagi para dewa sejati, samudra semesta itu besar sekali. Jika mereka berjalan terlalu jauh, kemungkinan besar, mereka akan tersesat. Tidak perlu terburu-buru, pria berjubah mewah itu tersenyum. Ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu akan tahu lebih banyak rahasia. Mengenai apakah negara Si telah dihancurkan atau tidak, bahkan jika sudah, tidak mungkin bagi ketiga penguasa negara untuk mati. Mendengar itu, Luo Feng menghafal kata-katanya. Lihat, pria berjubah putih itu menunjuk ke tanah di dekatnya, dan sebuah mesin muncul. Apa, kata Luo Feng, menatap mesin dengan hati-hati. Itu memiliki tubuh yang halus, berbentuk seperti monyet dengan ekor yang fleksibel. Itu duduk di sana dalam diam. Kekuatan itu membuat jantung Luo Feng berdetak kencang. Pria di jubah mewah itu berkata dengan santai, ini adalah mesin dewa sejati Dewa Wuki. Ini adalah salah satu mesin tingkat dewa sejati binatang, dan itu hanya memungkinkan satu makhluk hebat untuk menggunakannya. Ini jelas merupakan mesin dewa sejati tingkat atas yang sepenuhnya dapat memanfaatkan kekuatan kamu. Satu-satunya bagian bawah adalah bahwa ia mengkonsumsi banyak energi.
Kamu sudah memiliki tubuh yang sangat besar, tetapi kamu masih harus berhati-hati. Jangan menggunakan terlalu banyak kekuatan sakti sekaligus. Jika tidak, kamu akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan tubuh kamu. Luo Feng mengangguk, menatap Dewa Wuqi dengan mata berbinar. Waktu yang lama untuk pulih. Benar-benar lelucon. Dia memiliki samudera terpencil yang tak berujung. Jika kamu menyelesaikan tugas penyegelan dan menjadi makhluk yang disegel, kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan Dewa Wuqi. Dewa Wuqi ini milikmu sekarang, kata lelaki berjubah itu. Tapi pihak militer menahannya, kata Luo Feng, menatap lelaki berjubah itu. Dewa Wuqi membutuhkan 30 juta kredit militer. Haha, untuk setiap tugas selesai, kamu menerima kredit militer. Seketika itu, pria di dalam jubah tertawa. Tugas pemeteraian ini berat, jadi hadiahnya adalah 30 juta kredit militer. Apakah kamu benar-benar menginginkan barang berharga lainnya daripada Dewa Wuqi? Kamu dapat membuat keputusan sendiri jika mau. Tidak? Tentu saja aku akan, kata Luo Feng. Jadi begini caranya, hadiah untuk tugas penyegelan adalah 30 juta kredit militer, yang berarti hadiah terakhir adalah untuk memberikan yang hebat kepada Dewa Wuqi. Dewa Wuqi, Luo Feng memandang mesin di depannya. Samudra semesta berada dalam kekacauan sekarang, terutama setelah keempat tanah ekstremis. Selain itu, pikiran asli menuntun kita ke tanah ini. Master Bintang Guntur Besar melakukan suatu bentuk kekuatan, yang sama sekali berbeda dari kekuatan sakti, pasti ada rahasia di balik semua peristiwa ini. Luo Feng merasa bahwa badai akan datang. Semakin aku menjadi kuat, maka aku akan semakin baik dapat mengatasi situasi ini. Selain itu, aku telah melakukan perjalanan melalui Menara Wuqi, dan aku mendapatkan banyak barang berharga tipe mesin dan baju besi tingkat dewa sejati di lantai 3, dari para prajurit itu. Aku bisa kembali dan menukarnya dengan kredit militer, kemudian menukarnya kembali dengan beberapa barang berharga yang cocok, untuk umat manusia aku. Dia hanya satu orang, jadi dia hanya membutuhkan beberapa barang berharga, terutama setelah dia menjadi dewa sejati, dia hanya akan memiliki satu tubuh, jadi dia hanya membutuhkan beberapa barang berharga yang kuat. Adapun sebagian besar barang berharga jenis mesin yang dia peroleh, dia melakukan itu karena dia perlu memikirkan masa depan umat manusia. Tentu saja, dia tidak akan memberikannya secara gratis. Tidak ada yang bisa mendapatkan apapun secara gratis. Luo Feng berjalan ke Dewa Wuqi, dan menyegel jejak hidupnya di. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.